Baiklah, ketemu lagi pada pada sesi yang ketiga, masih dengan materi yang sama. Baiklah, kita akan lanjutkan. Setelah korteks adrenal, kemudian ada medula adrenal, di mana medula adrenal ini berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung, menambahkan tekanan darah, mempercepat pernafasan, dan meningkatkan produksi gula darah di hati. Ini merupakan fungsi daripada medula adrenal. Kemudian ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas, di mana jaringan utama pankreas itu terdiri atas sel acini yang menghasilkan enzim pencerna, kemudian pulau Langerhans, di mana terdiri dari sel alfa, beta, dan delta. Sel alfa menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangan ke dalam darah. Kemudian ada sel beta. Sel beta ini mensekresi insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati. Kemudian ada sel gamma, di mana dia berfungsi untuk mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan GH, pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Ini merupakan gambar daripada sel beta, gamma, dan alfa. Kemudian ada kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel lidi dan menghasilkan hormon relaksasi dan testosteron. Hormon relaksasi berfungsi untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Kemudian, hormon testosteron berfungsi untuk pengaturan pembentukan sperma dan ciri-ciri kelamin sekunder pria. Kelenjar ovarium, ovarium ini sebagaimana kita ketahui terdapat merupakan organ pada wanita, di mana ovarium itu menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon estrogen dan juga progesteron. Hormon estrogen yang berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Kemudian hormon progesteron berfungsi atau berperan dalam mengatur siklik menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri-ciri kelamin sekunder wanita. Kemudian ada penyakit pada sistem endokrin, di mana yang pertama itu ada diabetes. Diabetes ini merupakan penyakit yang sangat luar biasa ya, yang kita kenal sekarang dan menjadi salah satu penyakit terbesar di dunia. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi apabila pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejala diabetes ini dapat meliputi haus atau lapar yang berlebihan, kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan, perubahan pada penglihatan. Jadi gangguan-gangguan ini merupakan gejala dari diabetes. Yang kedua ada penyakit Addison, di mana penyakit Addison ini ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron. Penurunan produksi kortisol dan aldosteron ini diakibatkan oleh kerusakan kelenjar adrenal. Gejala Addison ini biasanya adalah dengan adanya depresi, diare, kelelahan, sakit kepala, nafsu makan rendah, tekanan darah rendah, periode menstruasi yang terlewatkan, mual dengan atau tanpa muntah, penurunan berat badan, dan juga kelemahan. Jadi penyakit Addison ini bisa ditandai dengan depresi, mungkin depresi yang terlalu berlebihan, diare yang berkepanjangan, kelelahan yang terus-menerus dirasakan oleh individu ataupun oleh seseorang, sakit kepala yang berkepanjangan, nafsu makan yang rendah untuk waktu yang jangka panjang, tekanan darah rendah, terus periode menstruasi yang terlewatkan, mual atau tanpa muntah, penurunan berat badan, dan juga kelemahan. Kemudian ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme ini merupakan kondisi di mana tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Gejala umum dari hipotiroidisme ini meliputi sembelit, menurunnya produksi keringat, rambut kering, kelelahan, nyeri pada sendi. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk program e-learning ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.